Shalom Jemaat City Blessing Palembang. Selamat hari Minggu. Saya percaya dalam hadiratnya ada pembebasan, pemulihan, dan juga kebangkitan. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan dan menikmati hadirannya dalam pujian dan penyembahan kita. Kita buat diri sebentar.
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali di dalam ibadah streaming online kita. Minggu ini adalah minggu terakhir di bulan Mei 2020. Saya percaya kita akan mengakhiri bulan ini dengan penuh sukacita, damai sejahtera, kemenangan yang daripada Tuhan. Dan saya percaya memasuki bulan Juni, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang sadar bahwa Tuhan ingin membawa kita menjadi orang-orang yang dimuliakan Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur hari ini kami boleh sehat dan masih boleh beribadah, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami percaya bahwa Tuhan terus memelihara, melindungi, dan menyertai setiap daripada kami. Dan kasih Tuhan tidak pernah berhenti, tidak pernah berakhir atas setiap anak-anak-Mu. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu, dan kebenaran firman-Mu itu akan memerdekakan kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hari ini saya sungguh-sungguh bersemangat untuk menyampaikan firman Tuhan, karena kita sudah di penghujung bulan kelima, bulan Mei ini, di tahun 2020. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini saya beri judul Kemuliaan Tuhan Terbit Atasmu. Mari kita buka Yesaya 60 ayat 1 dan 2, dan kita akan baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Puji Tuhan. Pernyataan firman Tuhan ini luar biasa. Ada 2 kali dinyatakan bahwa kemuliaan Tuhan akan terbit atasmu. Saya percaya mengakhiri bulan Mei ini, memasuki bulan Juni, setiap kita mestinya punya kerinduan lebih lagi dipakai Tuhan, lebih lagi dalam pemakaian Tuhan, dan kita percaya kita hidup hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dari ayat-ayat ini, apa yang mesti kita pelajari dan apa yang mesti kita lakukan agar kemuliaan Tuhan terbit atas kita? Saya ketika merenungkan firman Tuhan ini, setidaknya mendapatkan 3 hal yang mestinya kita pelajari, kita renungkan, dan menjadi tuntunan bagi kita untuk sungguh-sungguh kita boleh mengalami kemuliaan Tuhan. Poin yang pertama yang saya akan bagikan, yaitu dikatakan ada kata bangkit, ya. Bangkit dan menjadi teranglah. Jadi poin yang pertama adalah bangkit, agar kita mengalami diubahkan Tuhan, ya. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ada banyak orang yang ingin hidupnya berubah, tapi sayang, hanya sekedar ingin belaka, ya. Mereka ingin berubah, tapi tanpa adanya usaha, apalagi dengan upaya yang keras, ya, upaya yang sungguh-sungguh. Nah, padahal jika kita tak mampu bangkit untuk keluar dari tempat gelap, maka nggak mungkin Tuhan bisa pulihkan ataupun berkati hidup kita, ya. Arti kata bangkit jelas bukan kita dibangunkan oleh orang lain, tapi itu perintah. Jelas sekali tadi firman Tuhannya, bangkit dan menjadi teranglah. Itu perintah untuk kita harusnya bangun sendiri. Ya, artinya ada perjuangan untuk melakukannya. Bukan hanya nunggu diangkat oleh Tuhan, bukan hanya nunggu
Tuhan akan topang kita. Ada bagian kita untuk melakukannya, bangkit. Contoh, ya, saya kasih contoh. Andai kata saya ajak ya seorang perokok misalnya ibadah ya di satu ruangan gereja ataupun ibadah di satu ruangan dengan kelompok kecil ya selama 2-3 jam, mungkin dia memang berhenti merokok selama 2-3 jam. Tapi itu bukan berarti dia akan berhenti selamanya. Sebab dia harusnya berhenti sama sekali bukan atas keinginan orang lain. Seharusnya dia berhenti atas keinginannya sendiri dan tekadnya harus kuat, saudaraku. Ya. Kalau dia memang ingin sungguh-sungguh berhenti dari kebiasaannya yang buruk itu untuk selamanya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, begitu pula kalau kita, ya, andai kata kita terperosok ke sebuah lubang dosa atau terikat dengan kejahatan, terikat dengan kecemaran, terikat dengan hal-hal yang jahat dari dunia ini, dan kita tahu bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu selalu bersedia untuk ulurkan tangannya menolong kita. Namun jika kita tetap diam, ya, membiarkan keterikatan itu terus mengikat kita dan semakin erat, dan kita dari hati kita ataupun dari keinginan kita tidak ada usaha untuk meraih tangan Tuhan, meraih pertolongan Tuhan, maka sampai kapanpun, ya, semua yang dilakukan Tuhan yang baik, uluran tangan Tuhan, itu akan sia-sia saja atas kehidupan kita. Yesaya 65 ayat 2 dan ayat 12 jelas sekali mengatakan. Mari kita lihat firman Tuhan di sana. Ya, ayat 2-nya mengatakan seperti ini. Sepanjang hari aku mengulurkan tanganku, kata Tuhan, kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Ya. Tangan Tuhan itu selalu terulur bagi kita semua, ya, bagi semua orang, bagi setiap suku bangsa, ya. Tapi kalau kita nggak meresponi uluran tangan Tuhan, kita nggak meresponi kebaikan Tuhan, maka ayat 12-nya akan terjadi atas kehidupan kita. Dikatakan, aku, kata Tuhan, akan menentukan kamu bagi pedang, dan kamu sekalian akan mendekuk lutut untuk dibantai. Saya pernah membahas ini minggu-minggu sebelumnya, ya, di dalam khotbah saya. Dan dikatakan lanjutan ayat ini, oleh karena ketika aku memanggil, kata Tuhan, kamu tidak menjawab. Ketika aku berbicara, kamu tidak mendengar. Tetapi kamu melakukan apa yang jahat di mataku dan lebih menyukai apa yang tidak berkenan kepadaku. Coba perhatikan, saudaraku, ya, Tuhan itu rindu memanggil kita. Tuhan itu rindu menolong kita. Tuhan itu rindu menyelamatkan kita. Hari ini saya mau menantang saudara yang tahu bahwa saudara sedang terikat dengan perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara yang cemar, yang najis, yang membawa saudara makin terperosok di dalam lubang dosa, untuk kembali sadar bahwa sebenarnya ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan, tangan Tuhan yang perkasa, yang siap menolong saudara dan saya, ya. Kita semua ini tidak ada yang kebal terhadap dosa. Kita semua ini rentan, kita rapuh terhadap perkara-perkara yang jahat. Tapi percayalah, ketika kita sadar Tuhan itu baik dan Dia selalu menyediakan tangannya terulur untuk kita, maka kita seharusnya merespon panggilan Tuhan. Maka kita harus merespon, ya, suara Tuhan yang mengetuk hati kita untuk kita kembali kepadanya. Bapak Ibu, saya percaya kalau kita sungguh-sungguh menyadari kebaikan Tuhan, kita tidak akan pernah tahan tinggal di dalam hal-hal yang jahat. Kita akan menyerahkan hati kita untuk betul-betul percaya bahwa Tuhan baik, Tuhan sanggup, Tuhan mampu, Tuhan bisa menyelamatkan dan memulihkan kita. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya dengan hati yang sungguh-sungguh percaya, dengan hati yang tulus, mengajak Bapak Ibu
saudara-saudariku yang menyaksikan siaran ini, baik itu jemaat City Blessing maupun saudara yang menyaksikan ini di streaming YouTube. Kalau saudara saat ini sadar bahwa saudara sedang mengalami begitu banyak perkara yang tidak baik, dan saudara merasa saudara sudah tidak tahu jalan keluarnya, ingat, ada tangan Tuhan yang siap terulur untukmu. Dikatakan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi apa yang menghalangi kita? Yesaya 59 jelas sekali mengatakan, kejahatan dan dosa kita lah yang menghalangi pertolongan Tuhan. Janji firman Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan akan pulihkan hidup kita. Serahkan hidupmu, maka Tuhan akan bertindak. Percayakan hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara engkau. Itu poin yang pertama dari arti ayat yang kita baca di Yesaya 60 ayat 1-2 tadi. Poin yang kedua, dikatakan bangkit untuk jadi terang. Bapak Ibu, saudara-saudariku, saya senang sekali kita ini disebut anak-anak terang oleh Tuhan. Kita ini Tuhan rindu terangnya bersinar di dalam kehidupan kita. Ya. Dikatakan di Matius 5 ayat 16, biarlah perbuatanmu yang baik diketahui semua orang, perbuatan kita yang baik, terang kita yang baik dilihat oleh semua orang, supaya orang yang melihatnya memuliakan Bapa di sorga. Jadi saya percaya sebelum kita jadi terang, khususnya untuk orang lain, maka kita harus lebih dulu hidup dalam terang. Ya, atau dengan kata lain, kita tidak boleh lagi mengizinkan kegelapan menguasai diri kita, atau tidak mengizinkan ada sisi-sisi gelap di dalam hati kita. Biarkanlah terang Tuhan lebih dahulu menerangi hati kita, hidup kita, roh kita, jiwa kita. Dan saya percaya Yesus pernah mengatakan dia adalah terang dunia. Ya, firman-Nya itu adalah terang bagi hati kita, bagi jiwa kita, bagi roh kita. Oleh sebab itu, kalau saudara pernah tahu, kalau ada sebuah selang yang kotor, tidak mungkin dia bisa mengalirkan air bersih. Sekalipun keran itu punya sumber, sebenarnya mengeluarkan air yang bersih. Tapi kalau selangnya kotor, ya airnya yang mengalir pun akan menjadi kotor, saudaraku. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku, ini penting sekali. Ya. Kalau kita tahu di dalam Alkitab itu ada cerita 7 anak imam Skewa, ya, di Kisah Rasul 19 ayat 13 sampai 16 itu. Mereka itu ingin tampil melayani atau menjadi terang. Namun sayangnya mereka sendiri masih tetap hidup di dalam gelap. Ya. Mereka sendiri masih hidup di dalam dosa, masih hidup di dalam perkara-perkara yang jahat. Jadi di dalam cerita anak-anak Skewa itu, ketika mereka coba usir setan demi nama Yesus, ya, terhadap seseorang yang sedang dirasuki roh jahat, mereka dibuat malu oleh roh jahat itu. Mereka bahkan ditelanjangi oleh roh jahat tersebut. Jadi, Bapak Ibu, dari cerita tersebut kita harus belajar. Kalau kita ingin jadi berkat bagi orang lain, seharusnya kita sendiri meninggalkan kegelapan atau meninggalkan hal-hal yang jahat dari hidup kita. Barulah kita bisa jadi terang, ya, jadi terang Tuhan yang benar, dan terang Tuhan yang besar itu melimpahi hidup kita, dan kita mengalami yang namanya kemuliaan Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku, hati-hati. Cerita tentang anak Skewa itu sebenarnya menjadi peringatan bagi kita agar jangan sampai kita sebagai orang Kristen tahu metode misalnya untuk mengusir setan itu dalam nama Yesus ada kuasa, tapi kalau hati kita sendiri, hidup kita masih dalam gelap, hati-hati, ya, karena firman-Nya jelas sekali mengatakan. Coba kita lihat di Kisah Rasul 19 ayat 13 sampai 16 itu. Dikatakan ayat 13,
Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?" Ya. Dan orang yang dirasuki roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari daripada rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal ini diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Wow, luar biasa saudaraku. Ya, sama seperti keadaan orang-orang zaman sekarang. Ya, banyak orang yang mengakunya mereka percaya kepada Yesus, mereka coba-coba melakukan perkara-perkara mujizat memakai nama Yesus, tapi hidup mereka masih hidup di dalam kegelapan. Mereka hidup masih di dalam perdukunan. Mereka hidup masih mempercayai buku-buku ramalan, ya, buku-buku tafsir mimpi, buku-buku nasihat-nasihat orang fasik, ya, yang tidak mengenal Tuhan, ya, dari buku-buku ajaran-ajaran sesat. Tapi mereka mengaku juga percaya kepada Yesus. Dan ketika mereka mencoba-coba pakai nama itu, tahu metodenya, nama Yesus itu berkuasa, tapi saudara harus ingat, perkara-perkara mujizat itu perkara roh. Roh jahat tahu siapa yang ada di dalammu. Jadi saya percaya Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita tinggal di dalam terang, tinggal di dalam Kristus, roh Tuhan tinggal dalam kita, firman Tuhan tinggal di dalam kita, kita harus percaya kita ini memiliki kuasa. Di 2 Timotius 2 ayat 21 dikatakan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ingat, Tuhan ingin memakai kita untuk pekerjaan yang mulia. Dia menguduskan kita. Dia memandang kita layak. Kita diperkenan oleh Tuhan. Percayalah, orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, hidup di dalam firman-Nya, roh Tuhan ada di dalamnya, Tuhan akan memakai kita dengan hal-hal yang dahsyat luar biasa. Ingat, inilah tanda-tanda orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan. Pertama kali dikatakan mereka akan mengusir setan-setan. Ya, mereka akan berdoa untuk orang sakit sembuh. Bahkan ketika orang yang berniat jahat memberikan kita racun maut sekalipun, kita tidak akan pernah celaka. Itu janji Tuhan. Dan itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, yang terakhir, dikatakan maka kemuliaannya terbit atas kita. Ya. Lalu bagaimana kalau seandainya kita tidak mau bangkit? Ingat tadi poin yang pertama, bangkit itu harus dari diri kita sendiri, bukan karena orang lain. Ya, harusnya kesadaran untuk bangkit dari segala hal yang tidak benar, tidak baik dalam hidup kita itu harus dari diri kita sendiri. Tuhan selalu menyediakan kebaikannya, kemurahannya, anugerahnya, kasih karunia-Nya, ya, kesetiaannya kepada setiap orang yang mau bangkit untuk dipakai dan untuk menjadi alat Tuhan. Ya, lalu bagaimana kalau seandainya kita tidak mau bangkit atau belum mau menjadi terang bagi orang lain? Karena ada alasan-alasan tertentu, ya. Ada orang yang bicara seperti ini sama saya. Oh, kalau saya mau sungguh-sungguh hidup sepenuhnya ngikut Tuhan, ngikut Kristus, nanti aja deh, belum waktunya, saya masih muda, ya.
saya masih ini, masih itu. Banyak sekali alasan untuk tidak sungguh-sungguh mau ngikut Tuhan atau bangkit ngikut Tuhan. Ya, saya tahu setiap orang memang punya haknya sendiri ya. Hak masing-masing orang itu kan tidak boleh kita paksa. Tapi saya yakin dan percaya kalau kita nggak sungguh-sungguh mau hidup di dalam terang, maka kemuliaan Tuhan tidak akan pernah terbit atas kita. Saya yakin dan percaya hanya orang-orang yang sungguh-sungguh mau bangkit, mau hidup, mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwanya, yang akan dipakai oleh Tuhan. Ya. Dan saya percaya kemuliaan Tuhan yang seperti apa yang Tuhan akan nyatakan atas kita. Apakah hanya secara rohani saja? Atau hanya secara jasmani saja? Atau kemuliaan itu, banyak orang Kristen hari-hari ini merasa kalau kemuliaan itu adalah hidup yang diberkati secara materi saja. Oh, kalau ngikut Tuhan seharusnya bisnisnya diberkati, ya, dapat pasangan hidup yang ganteng atau yang cantik, atau punya keluarga yang bahagia saja. Saudara, Tuhan tidak pernah berjanji hal-hal yang seperti itu. Tuhan itu mengatakan kita akan mengalami yang namanya kelimpahan di dalam segala hal secara holistik, ya. Yohanes 10 ayat 10 jelas sekali mengatakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ingat, pencuri ini adalah perumpamaan tentang si jahat, ya, tentang bagaimana cara kerjanya, ya. Iblis selalu ingin mencuri. Kerjanya ingin mencuri damai sejahtera, mencuri pikiran kita yang baik, mencuri karakter kita. Bahkan setelah itu dia bunuh, ya. Mungkin nggak fisik kita dibunuh, tapi karakter kita dibunuh, ya. Hal-hal yang baik dibunuh dalam kehidupan kita. Dan ujungnya dia akan binasakan kita. Tapi perhatikan apa kata firman Tuhan ini tentang Yesus. Yesus mengatakan ini, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Supaya kita ini yang percaya mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Artinya hidup kita bukan hanya sekedar hidup, tapi akan mengalami banyak perkara-perkara yang luar biasa daripada Tuhan. Itu artinya kita hidup bukan hanya akan disertai kemuliaan kuasanya, tetapi juga Tuhan ingin kita ini didandani dengan kebahagiaan dan segala perhiasan kepunyaannya, ya. Jadi kebahagiaan kita bukan ditentukan apa yang kita miliki dari dunia ini, tapi yang dari Tuhan, yang kekal, yang akan membawa kita mengalami yang namanya kemuliaannya. Kita lihat apa dikatakan firman Tuhan di Yeskiel 16 ayat 14. Dikatakan demikian firman Tuhan. Dan namamu termasyur, kata Tuhan, di antara bangsa-bangsa, karena kecantikanmu, sebab sangat sempurna adanya. Oleh karena semarak perhiasanku yang kuberikan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Lihat, kita akan dikenal banyak orang, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Kita didandani Tuhan dengan sempurna oleh karena semarak perhiasan Tuhan. Ya, perhiasan Tuhan itu bukan perhiasan manusia, bukan benda, tapi rohnya. Ya, kita dihiasi Tuhan dengan rohnya. Ya, karakter Tuhan ada di dalam kita. Ya, ingat buah-buah roh, saudaraku, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, ya, kesetiaan, pengendalian diri. 9 buah roh itu adalah perhiasan kita, ya. Kita penuh kesabaran, hidup kita itulah perhiasan kita. Ya, hati kita, hati yang penuh dengan kebaikan, itulah perhiasan kita. Dan saya percaya itu disediakan Tuhan bagi setiap orang yang mau sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Pertanyaannya, maukah saudara mengalami kemuliaan Tuhan? Kita sudah melewati masa-masa sulit ini bersama-sama, seluruh umat Tuhan.
Tidak ada satupun yang tidak mengalami. Di seluruh dunia, seluruh umat Tuhan sedang mengalami masa-masa sulit pandemi COVID-19 ini. Tapi saya percaya Tuhan rindu setiap hari kita boleh mengalami kemuliaan Tuhan. Saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, apapun keadaanmu hari ini, Tuhan mau engkau mengalami kemuliaannya. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua bangkit dari keterpurukanmu. Ya. Kalau itu karena dosa, karena kejahatanmu, mari minta anugerah Tuhan agar kita boleh mengalami pertolongan Tuhan. Karena sekali lagi saya mau mengatakan, Yesaya 59 mengatakan ayat 1 dan 2 itu, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolongmu. Sesungguhnya telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarmu. Tapi seringkali yang menghalangi kita mengalami kemuliaan Tuhan adalah dosa dan kejahatan kita. Saya percaya orang yang mengalami kemuliaan Tuhan, seperti tadi firman Tuhan mengatakan, Tuhan akan menggunakan hidup kita. Dia akan mengubahkan hidup kita. Hidup kita akan dibawanya dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Oleh karenanya, kalau kita mau bangkit, tinggalkan kehidupanmu yang lama. Izinkan terang firman Tuhan menerangi setiap sudut hatimu yang gelap. Biarlah firman Tuhan mengoyakkan setiap kedagingan kita, supaya muncul, supaya terbit kemuliaan Tuhan atas kita. Kita tidak lagi hidup di dalam daging, tapi hidup di dalam roh. Saya percaya bulan Juni nanti, setiap saudara yang sungguh-sungguh mau menyerahkan hidupnya dipakai Tuhan dan mengalami kemuliaan Tuhan, saudara akan melihat bagaimana orang akan datang kepada Tuhan melalui kehidupanmu, melalui pelayananmu, melalui setiap apa yang kau perkatakan di dalam kehidupan orang-orang tersebut. Baik itu keluargamu, teman-temanmu, teman bisnismu, teman sekolahmu, teman kuliahmu, akan melihat sesuatu yang berbeda atas hidupmu. Bapak Ibu, saya sudah selesai untuk menyampaikan apa yang menjadi firman Tuhan yang ditaruhkan di hati saya untuk Bapak Ibu sekalian. Kita akan tutup firman Tuhan ini dengan doa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur kami boleh mendengar firman-Mu yang luar biasa hari ini. Bagaimana Engkau rindu kami bangkit dan menjadi terang, sebab terang-Mu sudah datang dan kemuliaan Tuhan akan terbit atas kami. Kami sadar betul Tuhan, seluruh bumi sedang dilanda oleh kegelapan, oleh kekelaman yang terjadi karena pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Tapi kami percaya bahwa firman-Mu adalah iya dan amin. Firman-Mu akan selalu digenapi atas setiap orang yang mau percaya kepadamu. Bapa, ajar kami terus Tuhan menjadi orang-orang yang mengambil keputusan yang benar. Untuk setiap persoalan hidup kami tidak mau menyerah, karena kami punya pengharapan yang kekal di dalam Engkau. Ajar kami terus bangkit Tuhan untuk diubahkan, terus bangkit untuk menjadi terang, dan biarlah kemuliaan-Mu terbit atas kami. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kalau kau rindu untuk dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan-Nya, mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat-berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya sinar wajah Tuhan menyinari wajahmu dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada wajahmu dan memberikan engkau damai sejahtera. Alamilah anugerah dan kemuliaan daripada Allah Bapa kita, kasih dan kebenaran yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus,
penghiburan dan penyertaan Roh Kudus akan membawa kita untuk menjadi terang dan garam dan menjadi berkat bagi semua orang. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang sudah berdoa dan menerima berkat, sama-sama saya katakan, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya percaya Tuhan akan terus menyertai dan menuntun kita. Dia yang menetapkan langkah-langkah kita untuk menjadi orang benar. Dan mari kita tetap bersemangat di dalam Tuhan, karena Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu kalau kita terus menjaga hati kita gembira dan bersuka cita. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Jemaat City Blessing Palembang. Selamat hari Minggu. Apa rahasia bahagia kita hari ini? Firman Tuhan mengatakan bahwa terlebih berbahagia orang yang memberi daripada yang menerima. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang masih tetap setia untuk memberi. Memberi di rumah Tuhan, memberi bagi orang-orang yang membutuhkan, memberi bagi orang-orang di sekeliling saudara. Saya percaya Tuhan pasti memberkati dan memenuhi lumbung-lumbung saudara, agar saudara terus untuk memberi. Saudara boleh memberi melalui nomor rekening ini. Elia manusia biasa, namun ketika dia sungguh-sungguh berdoa, mukjizat terjadi. Jangan lupa untuk terus berdoa. Doa jemaat setiap hari Selasa 18.30. Mari umat Tuhan, sama-sama kita berdoa. Jangan lupa untuk doa syafaat setiap hari Sabtu jam 10 pagi. Bagi yang ingin ikut bergabung, boleh menghubungi Pastor Jeff. Kita masih melakukan pelayanan berbagi kasih. Bagi saudara-saudari, Bapak Ibu yang rindu bergabung, boleh memberi melalui Saudari Keni Ulin atau melalui rekening gereja. Selamat ulang tahun untuk Jemaat City Blessing yang berulang tahun di minggu-minggu ini. Tetap semangat walau di rumah saja ya. Demikianlah pengumuman kita pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan jangan lupa pakai masker. Tuhan Yesus memberkati.